Hai sobat tahu aja, olahraga adalah aktivitas dalam kegiatan yang menyenangkan tentunya. Selain membuat tubuh kita makin sehat dan membuat sistem imunitas kita bertambah. Berikut ini adalah olahraga ekstrim versi cari tahu aja. Chessboxing. Chessboxing adalah perpaduan yang menggabungkan dua hiburan tradisional, catur dan juga tinju. Para pesaing bersaing dalam putaran catur dan tinju secara bergantian. Ide dasar dalam chessboxing adalah menggabungkan olahraga berpikir dengan olahraga bertarung. Perlindungan dari chessboxing telah diambil alih oleh organisasi tinju catur dunia. Salah satu tujuan dari olahraga ini adalah gagasan lama tentang pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Selama pertarungan chessboxing, kontrol agresi memainkan peran besar. Itulah mengapa moto WCBO adalah pertarungan dilakukan di atas ring dan perang dilakukan di papan. Chessboxing ditemukan oleh seniman buku komik Perancis, Enki Bilal, dan diadaptasi oleh seniman pertunjukan Belanda, Lepe Rubik sebagai pertunjukan seni dan kemudian berkembang menjadi olahraga kompetitif. Chessboxing sangat populer di Jerman, Britania Raya, India, Rusia, dan juga beberapa negara lainnya. Russian Slap. Ide kontes adu tampar profesional pertama kali diprakarsai oleh Kirill Sarychev, seorang atlet angkat berat yang juga pemegang rekor dunia. Aturan dalam kontes itu sangat sederhana. Ditemani seorang wasit, kedua kontestan harus saling berdiri berhadapan dengan dipisahkan sebuah meja untuk berpegangan. Sebelum bergantian menampar dengan tangan terbuka, pemenangnya ditentukan ketika salah satu dari mereka ada yang menyerah atau KO. Untuk mencegah kemungkinan terburuk, maka tiap kontestan diwajibkan lulus tes medis yang membuktikan mereka cukup kuat dan juga sehat untuk melakukan partisipasi. Kontes adu tampar profesional ini pertama kali diselenggarakan di Festival Sarychev Power Expo yang bertempat di Sokolniki, Moskow pada tahun 2018. Juaranya Yuri Kuzmin, seorang pemuda dari Nizhny Novgorod, sebuah kota di barat Rusia. Ia berhak membawa hadiah uang sebesar 25.000 rubel atau sekitar 5,6 juta rupiah. Pada tahun 2019, kontes adu tampar profesional diselenggarakan dalam Festival Siberian Power Show, dan yang menjadi juara adalah Vasily Pelmen, pria bertubuh besar yang punya julukan imut atau si pangsit. Menurut juri, kekuatan tamparannya setara benda dengan bobot 1 kg. Pelmen pun berhasil meraih hadiah utama uang tunai sebesar 30.000 rubel atau 6,5 juta rupiah. Base jumping. Base jumping adalah olahraga ekstrim yang dilakukan dari atas ketinggian dengan menggunakan parasut. Berbeda dengan bentuk terjun payung lainnya, seperti terjun payung dari pesawat terbang, lompatan base dilakukan dari objek tetap yang umumnya memiliki ketinggian jauh lebih rendah. Dan jumper base biasanya hanya membawa satu parasut. Base jumping secara signifikan lebih berbahaya dari bentuk terjun payung lainnya, dan secara luas dianggap sebagai salah satu olahraga ekstrim yang paling berbahaya. Speed riding. Speed riding adalah olahraga dari gabungan banyak olahraga. Ada parang layang, terjun payung, dan juga ski. Kalau sudah menguasai ketiga olahraga ini, artinya seseorang bisa melakukan olahraga speed riding atau speed flying. Sebelum melakukan olahraga ini, mereka harus mendaki gunung es terlebih dahulu. Setelah itu shoot, meluncur layaknya bermain ski di atas salju. Nah, saat melompat mereka bisa menggunakan parasutmu untuk terbang melayang.
Saat terbang inilah speed riding menggabungkan olahraga para layang dan juga terjun payung. Olahraga ekstrim ini sangat menantang, ya kan? Untuk teman-teman yang tertarik, jangan pernah coba-coba ya. Olahraga ekstrim ini karena membutuhkan latihan yang teratur. Cliff jumping. Cliff jumping adalah terjun dari tebing atau cliff jumping. Olahraga ekstrim ini sudah dijadikan sebagai kejuaraan dunia. Jadi, para atlet terjun tebing harus melompat dari tebing dengan ketinggian tertentu. Biasanya para atlet ini akan melakukan atraksi saat melompat. Ada yang berputar-putar, jungkir balik, pokoknya membentuk gerakan indah di udara deh. Sebetulnya, olahraga ini mirip dengan olahraga loncat indah. Tetapi, kalau cliff jumping menggunakan tebing sebagai tempat melompatnya. Slacklining. Selain butuh keberanian, slacklining juga membutuhkan keseimbangan. Slacklining atau slackline adalah olahraga keseimbangan untuk berjalan di atas tali. Tali yang digunakan biasanya tali berbahan nilon. Awal mula olahraga ini sekitar tahun 1980-an. Dua orang pemanjat tebing asal California bernama Adam Grosowski dan Jeff Ellington ingin menguji nyali mereka dengan mengikatkan tali di antara dua tebing lalu berjalan di atas tali itu. Sejak itulah olahraga ekstrim ini menjadi populer. So Kristen adalah slackliner yang berhasil meraih gelar Guinness World of Record. Dia berhasil memecahkan rekor sebagai slackliner tertinggi dengan ketinggian 3.280 kaki atau 1.000 meter. Luar biasa. Rock climbing. Panjat tebing atau istilah asingnya dikenal dengan rock climbing merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Pada umumnya, panjat tebing dilakukan pada daerah berkultur batuan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Pada dasarnya, olahraga panjat tebing adalah suatu olahraga yang mengutamakan kelenturan, kekuatan, daya tahan tubuh, kecerdikan, kerjasama tim, serta keterampilan dan pengalaman setiap individu untuk menyiasati tebing itu sendiri. Dalam menambah ketinggian, dengan memanfaatkan celah tebing, serta pemanfaatan peralatan yang efektif dan juga efisien untuk mencapai puncak pemanjatan. Pada awalnya, panjat tebing merupakan olahraga yang bersifat petualangan murni dan sedikit sekali memiliki peraturan yang jelas. Seiring dengan perkembangannya olahraga itu, waktu ke waktu telah ada bentuk dan standar baku dalam aktivitas pada panjat tebing yang diikuti oleh penggiat panjat tebing. Banyaknya tuntutan tentang perkembangan olahraga ini memberi alternatif yang lain dari unsur petualangan itu sendiri. Itulah beberapa olahraga ekstrim yang memacu adrenalin kita. Kira-kira dari beberapa olahraga ekstrim itu, sobat tahu aja apakah ada yang sudah mencoba? Kalau pernah coba, jangan lupa tulis di komen ya. Gimana nih? Jadi tambah wawasan dan ilmu baru kan? Jika iya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya sobat tahu aja. Terima kasih sobat tahu, makin tahu dan tambah tahu. Bye-bye.